Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa semester 6 dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, dengan nama Hilmi Zanul Haq, NIM 12150311054, kelas 6C angkatan 2021, akan mempresentasikan tugas dari Ibu Megawati Eskom MT sebagai UTS dengan menjelaskan materi COVID 2019 yaitu APO 07 Manage Human Research dengan studi kasusnya yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Di latar belakang ada pembahasan tentang manajemen human research dan juga Bank Rakyat Indonesia. Masuk langsung ke rumusan masalah, itu ada dua, yaitu apa sih definisi dari manajemen human research dan apa saja manajemen praktik dari manajemen human research dengan studi kasus BRI. Tujuannya untuk mengetahui definisi dan juga untuk mengetahui manajemen praktik yang ada. Masuk langsung ke pembahasan. Di sini yang pertama pembahasannya adalah manajemen human research, di mana di dalam COVID itu ada 5 domain, mulai dari EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Hilmi di sini akan terfokus kepada pembahasan APO, yaitu Align, Plan, and Organize, yang tepatnya yaitu APO 07 Manage Human Research, di mana APO itu sendiri punya 14 subdomain yang ini akan fokuskan kepada APO yang ke-7. Manage Human Research adalah pendekatan strategis yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi manusia di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, inilah salah satunya yang akan dibahas, yaitu bagaimana Bank Rakyat Indonesia itu bisa merepresentasikan dari APO 07 tadi. Bagaimana mereka mengelola sumber daya manusia yang ada di dalamnya untuk bisa mencapai tujuan ataupun target dari Bank Rakyat Indonesia, yang mana ia merupakan bank milik negara, bukan bank swasta. Di dalam APO itu sendiri punya 6 aktivitas, mulai dari aktivitas pertama sampai ke aktivitas yang ke-6. Yang pertama, ada aktivitas acquire and maintain adequate and appropriate staffing, yaitu memperoleh dan mempertahankan staf yang memadai dan juga sesuai. Tentu kita dalam mengelola suatu perusahaan ataupun organisasi perlu orang-orang yang memadai, orang-orang yang sesuai di bidangnya, sehingga apa yang kita sudah rencanakan itu bisa terimplementasi. Begitu pula di dalam BRI, mereka memerlukan karyawan-karyawan yang mumpuni sehingga bisa menjalankan aktivitas di dalamnya dengan sesuai koridornya. Bagaimana mereka mendapatkan staf-staf yang memadai? Mungkin yang mereka bisa lakukan adalah dengan merekrut secara teliti, kemudian melihat potensi yang ada dan menempatkannya di tempat yang terbaik. Bagaimana mereka melayani staf-staf karyawan itu juga itu akan berpengaruh ke dalam organisasi ataupun perusahaan yang ada di Bank BRI ini. Yang kedua ada identify key IT personal atau mengidentifikasi personal IT utama, di mana itu merupakan salah satu proses dalam manajemen sumber daya manusia, di mana sebuah organisasi itu, khususnya organisasi yang bergantung pada teknologi informasi, akan mengoperasikannya dan mencari TI utamanya. Bagaimana mereka bisa mengelola teknologi informasi yang ada di suatu organisasi itu di dalam BRI ini bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka perlu personel-personel yang mumpuni di dalam bidangnya. Bagaimana mereka mempertahankannya, bagaimana bisa mendapatkannya dengan pelatihan, mengembangkan potensi yang ada, memberikan yang diinginkan oleh TI, tentu dengan harapan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga ada APO 03, yaitu maintain the skill and competitive of personal, itu mempertahankan keterampilan dan kompetensi yang ada dalam personal. Bagaimana mereka melakukan pembahasan serta bagaimana dari Bank Rakyat Indonesia itu sendiri melakukan adanya pelatihan, pengembangan potensi, mungkin studi banding segala macam, sehingga organisasi BRI ini bisa berkelanjutan, bisa adanya pengembangan yang ada. Dan perlu dilakukan pula pemantauan kinerja dari pihak BRI terhadap karyawannya, sehingga apa yang dirasakan oleh personel mereka itu bisa berkembang sesuai dengan keterampilan dan juga kompetensi yang ada. Yang keempat ada assess and recognize reward employee job performance, yaitu menilai dan memberikan penghargaan atas kinerja karyawan. Ini di dalam sebuah organisasi, misalnya seperti Bank Rakyat Indonesia itu tadi, itu sangat amat penting karena
akan menambah motivasi dan juga daya saing dari karyawan-karyawan yang ada, sehingga mereka terus mengimprove kemampuan mereka. Dan yang akan mendapatkan keuntungan tentunya sama-sama, mulai dari karyawan itu sendiri dan juga tentunya skala besar adalah organisasi. Dalam hal ini adalah BRI. Bagaimana BRI bisa memberikan misalnya penghargaan terhadap karyawan-karyawannya sehingga mereka punya motivasi untuk terus berkembang dan memperbaiki diri dari misalnya ada kesalahan segala macam. Yang kelima ada plan and track the usage of IT and business human resource. Merencanakan dan melacak penggunaan sumber daya manusia, TI dan bisnis. Bagaimana mereka merencanakan itu dengan dari planning pertama adanya serangkaian langkah yang spesifik dan juga terkait dengan industri yang ada. Langkah-langkahnya seperti menganalisis kebutuhan yang ada, kemudian adanya pelatihan, pemantauan dan juga evaluasi kerja. Semua rangkaian dari langkah-langkah ini harus berkesinambungan sehingga yang diwujudkan, yang diharapkan itu bisa didapatkan. Yang terakhir itu ada manage contract staff, yaitu mengelola staf kontrak. Tentu karyawan-karyawan ini sebelum memulai pekerjaan mereka, di awal tentu ada mereka yang namanya kontrak dengan BRI itu sendiri. Bagaimana dari pihak BRI itu tentu harus profesional dengan kinerja yang optimal dan juga terintegrasi sehingga budaya dalam perusahaan ataupun bank ini bisa mendukung dan mengetahui kebijakan-kebijakan organisasi yang ada. Staf kontrak ini sangat penting karena agar ada keterbukaan antara karyawan dan juga Bank Rakyat Indonesia sehingga mereka bisa sama-sama enak untuk menjalankan aktivitas yang ada. Terakhir di kesimpulan itu di dalam pemaparan tadi ada 5 kesimpulan setidaknya. Yang pertama adanya pentingnya mengintegrasikan tujuan bisnis dengan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua berkonsentrasi pada pengembangan karyawan. Ketiga peran mengakui dan menghargai kinerja. Keempat fleksibilitas dan adaptabilitas dalam manajemen SDM. Serta yang terakhir pentingnya manajemen SDM dan teknologi. Sarannya untuk BRI adalah BRI harus terus meningkatkan program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif jangka panjang, sehingga bank ini terus akan tetap menjadi bank yang terkemuka yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah dikit apalah. 7.50. Kayak mana ni potong dikit ni? Tadi bilang tu termasuk tak?